Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyani Hasbiah dengan NIM 28922501995 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan pembuatan video saya adalah untuk memenuhi ujian tengah semester genap dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk di video kali ini saya akan membahas tentang struktur produksi distribusi. Struktur produksi yaitu proses produksi antara beberapa pekerjaan sampai menjadi produk akhir atau produk jadi yang ditunjukkan dengan skema. Struktur produksi nasional bisa kita lihat di lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha, struktur produksi nasional terdiri dari 11 lapangan usaha. Dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang berubah dari konsumsi barang pertanian menuju konsumsi barang-barang industri. Perubahan teknologi yang terus-menerus dan semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri. Distribusi pendapatan nasional. Pertama, produk domestik bruto atau disebut juga dengan gross domestic product. Yang kedua, produk nasional bruto atau disebut juga dengan GNP. Yang ketiga, produk nasional neto NNP. Dan yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Kelima, pendapatan perseorangan PI. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan DI. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke perhitungan pendapatan nasional. Ada pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional atau per kapita adalah pendapatan rata-rata jumlah penduduk di suatu negara pada suatu periode tertentu selama 1 tahun. Biasanya digunakan untuk melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional GNP atau GDP dengan jumlah penduduk di suatu negara Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya, ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat, kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun, Indonesia mampu memberikan kemajuan. Akan tetapi, kesenjangan sosial terjadi akibat banyaknya rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Banyaknya kemiskinan inilah yang menjadi tombak bagaimana kesenjangan sosial bisa terjadi. Pemberantasan kemiskinan, memaksimalkan pendidikan, dan membuka lapangan kerja adalah beberapa solusi memberantas kesenjangan sosial di Indonesia. Selain itu, kita juga harus meminimalisasikan KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cukup sekian video yang saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena masih proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.